Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Liliana Mulyastuti, MPD, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNJ. Yang terhormat Bapak Dr. Handas Indro Murdisuroso, MSN, selaku Kaprodi Pendidikan Seni Rupa UNJ. Yang terhormat kepada Ibu Jeong Okjeon, BFA, MFA, selaku Kurator Pameran Identitas. Yang terhormat kepada Ibu Zaitun Herit, MPD, selaku Dosen Koordinator TA. Dan yang terhormat kepada teman-teman Pameris Identitas Exhibition. Perkenalkan, saya Nurul Kamala, saya selaku Ketua dari Pameran Identitas. Di tengah keterbatasan ini, kami berusaha menyajikan dan menampilkan yang terbaik yang kami lakukan semuanya melalui virtual. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pameran kami dan masih belum memenuhi apresiator seni. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Ibu Jeong selaku kurator dan Ibu Eza selaku koordinator TA. Dan teman-teman sekalian, tim selaku pameris. Tanpa kerja keras kalian, pameran ini tidak akan ada dan tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk acara opening ini, selanjutnya saya persilakan kepada MC untuk memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera para penikmat seni yang terhormat. Selamat datang dalam acara pembukaan pameran Identitas Exhibition. Acara ini merupakan acara pameran karya tugas akhir yang diinisiasi oleh 19 calon sarjana program studi pendidikan seni rupa, di mana akan memuat karya tugas akhir dari berbagai media dan teknik dalam bidang murni, desain, dan kriya. Adapun rangkaian acara pembukaan pada hari ini adalah 1. Pembukaan persembahan tari dari program studi pendidikan tari, 2. Sambutan-sambutan, 3. Pengantar kuratorial, 4. Pembukaan simbolik berupa tampilan video countdown, 5. Pengenalan pameris, dan diakhiri dengan virtual gallery tour. Baik, untuk acara pertama, acara pembukaan, kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan tari dari program studi pendidikan tari. Jaipongan Rancage. Ayakin tunan ya di Padepamos. Kanggo ke padepokan Jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mamih nulung sobari. Haturan tulang. Mengsana kelakai murad Baik, acara selanjutnya adalah acara sambutan. Acara sambutan pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Liliana Mulyastuti, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan pada hari ini kita bisa bertatap maya
dalam acara pameran karya mahasiswa seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta bertajuk Identitas Exhibition. Apresiasi dan ucapan selamat saya berikan kepada 19 pameris yang akan menampilkan karyanya pada hari ini. Salut dan apresiasi saya berikan kepada kurator Ibu Jung Oh, koordinator tugas akhir Ibu Zaitun Herit, dan Bapak Koordinator Prodi Seni Rupa Bapak Dr. Indro Murdi Suroso yang telah mengakomodasi kegiatan ini. Tentu juga kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara yang luar biasa ini. Biasanya pameran kita lakukan secara tatap muka. Kali ini kita memindahkannya ke dunia maya. Saya yakin hal ini tidak akan mengurangi makna dari semangat para pameris untuk terus berkarya. Tajuk identitas merupakan tajuk yang menarik sebagai tema kali ini. Mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, maka tema ini mengingatkan kita tentang perlunya jati diri kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Indonesia yang kaya akan budaya karena memiliki 1.340 suku bangsa, 740 suku dan 718 bahasa daerah, menjadikan Indonesia sebuah negara yang sangat berwarna. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ada 17.000 pulau terangkai menjadi satu kesatuan. Dan para mahasiswa adalah bagian dari rangkaian kesatuan Indonesia tersebut. Oleh karena itu, sewajarnya lah seni rupa Indonesia dapat menjadi media pengantar untuk diplomasi lunak Indonesia, mengangkat jati diri mahasiswa, jati diri warga negara Indonesia menuju era global. Karya-karya seni rupa yang menyangkut keunikan identitas kita sebagai bagian dari Indonesia harus didukung dan dipromosikan sehingga terjadi arus globalisasi. Unsur lokal dipertahankan untuk kita perkenalkan kepada dunia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Anda semua, para pameris dan dosen pembimbing. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Liliana Mulyastuti MPD untuk sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh Bapak Dr. Indro Murdi Suroso MSN selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Pandemi Corona telah membawa kita ke dalam situasi kondisi saling bertentangan yang belum pernah kita alami. Hambatan sekaligus tantangan. Pembatasan fisik, pembatasan sosial, keharusan memakai masker. Jika dilihat dari kondisi sebelum pandemi, maka semua ini di satu sisi telah menghambat kita dalam beraktivitas sehari-hari. Walaupun demikian, semua hambatan ini harus dihadapi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan. Di sisi lain, situasi serba terbatas ini tidak dapat menghentikan kita untuk tetap produktif dan kreatif. Kita layak berterima kasih kepada penemu World Wide Web, Berners-Lee, pendiri Google, Page and Brain, penemu YouTube, Chen, Harley and Karim, pencipta aplikasi Zoom, Eric Yuan, dan banyak lagi pengembang teknologi komunikasi. Dan tentu pendiri teori simulacra Baudrillard. Karena aktivitas kita dalam situasi pandemi sekarang jauh lebih baik dari pandemi sahabat yang lalu. Tidak terbayangkan pengalaman kita menjalani lockdown sahabat yang lalu. Sedangkan hari ini, berkat jasa mereka, kita masih bisa menghadapi pandemi dengan melakukan berbagai aktivitas secara virtual, termasuk menyelenggarakan pameran seni rupa bertajuk Identitas ini. Pameran virtual ini menyajikan ragam karya seni rupa dalam varian seni rupa murni, desain, dan kriya. Peserta pameran kali ini relatif banyak, lebih kurang 19 orang. Jumlah ini layak kita syukuri. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta pameran.
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Liliana Mulyastuti selaku Dekan FBS UNJ yang berkenan menyampaikan sambutan pembukaan pameran. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Iskandar selaku narasumber seminar, kepada Mbak Luki Wijayanti selaku narasumber talk show, Ibu John selaku kurator yang penuh dedikasi, Ibu Eza selaku koordinator tugas akhir yang sangat atensif, dan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga semua karya yang dipamerkan dan acara-acaranya serta teknologi pameran virtualnya dapat memperkaya pengalaman estetik kita semua sebagai salah satu upaya dalam memberlangsungkan dan menambah nilai peradaban kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Indro Murti Suroso MSN untuk sambutannya. Acara selanjutnya adalah pengantar kuratorial yang akan disampaikan oleh Ibu Jong Ok Jeon BFA MFA. Hi everyone, I'm Jong Ok Jeon, the curator of Identitas Exhibition. It is very nice meeting you and welcome to our exhibition. Identitas, or identity in English, is a degree exhibition for the bachelor graduates of Visual Art Education Department from Jakarta State University in 2020. This exhibition features a series of outstanding outcomes of an extensive academic journey of the 19 students. This exhibition presents diverse explorations of original ideas and personal styles through various mediums chosen from each student's field of studies, including fine arts, visual communication design, crafts, fashion design, and multimedia. As the title of the exhibition suggests, the exhibition shows the process by which each student finds their own identity as an artist and an art educator. In general, we recognize art and design pieces for various reasons. It is because of the exceptional artistry of a masterpiece that transcends time and space. It is because of the creator whose life is as artistic and eccentric as their works. Or it is because of a controversy brought by a work that is ahead of time. In any case, some works of art and design are forever embedded in people's mind due to the unique voices and the vital characteristics inherent in the creation itself, which we may call identity. In this postmodern era, certain creative standards are absent. Therefore, it is critical for artists and designers to look for their own distinctive ideas and voices. Like many contemporary creatives, the students in this exhibition undertake their creative process as an essential path in pursuit of their own artistic identity. Furthermore, as we are now interacting with others physically due to a pandemic, it is a good opportunity for us to be in contact with something personal and intrinsic as a process of finding our own identity. And also for the first time of our own history, we are proud of presenting a virtual exhibition that is accessible by the people at any time and anywhere. I hope this exhibition will demonstrate how these students formulate their own identity with new perspectives that are unique and positive for all of us. Thank you. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti yakni acara pembukaan simbolik Identitas Exhibition. Ya, setelah kita menyaksikan pembukaan simbolik, acara selanjutnya adalah pengenalan pameris
Dan inilah ke-19 Pameris Identitas Exhibition, mahasiswa program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Ahmad Fauzan. Saya adalah mahasiswa jurusan seni rupa Universitas Negeri Jakarta angkatan 2015. Karya yang saya buat merupakan sebuah web series yang mengangkat tema tentang dampak kecanduan game online terhadap perilaku remaja. Karya yang saya buat ini beresolusi 4K yang disyuting dengan Sony A7S Mark II dan Sony A6500. Terdapat 3 episode pada web series ini yang masing-masing durasinya sekitar 5-6 menit. Saya berharap web series ini dapat menyadarkan masyarakat bahwa bermain game online secara berlebihan itu berbahaya, baik dari segi kesehatan maupun dari segi perilaku. Karena karya saya merupakan sebuah kampanye sosial, maka saya berharap agar masyarakat dapat menyebarluaskan karya yang saya buat demi terciptanya kesuksesan kampanye sosial yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Putri Rizka Kencana dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2015. Pada pameran kali ini, saya membuat karya dengan judul Motif Kolaboratif Anggrek pada desain outer sebagai representasi depresi perempuan usia dewasa awal. Motif pada outer bercerita menggunakan simbol bunga anggrek sebagai simbol harapan kekuatan wanita Indonesia yang diilustrasikan secara kolaboratif oleh partisipan pengidap depresi. Dicetak secara digital pada beberapa jenis kain yaitu cotton poplin, drill Clayton, drill Kenzie, dan Wastex. Dengan potongan loose dan oversize memberikan kesan nyaman dan menenangkan bagi para penggunanya. Karena potongan baju tidak menampilkan lekuk tubuh secara ekstrim sehingga pengguna tidak perlu merasa insecure terhadap bentuk tubuh yang dimiliki. Masing-masing karya bercerita sesuai dengan beberapa isu yang dihadapi oleh pengidap depresi. Pada koleksi kali ini terdapat 2 cerita dari 2 partisipan berbeda, yaitu mengangkat family issue dan self-crisis. Demikian perkenalan karya saya. Terima kasih. Halo semua, nama saya Aisyah Davina Mauliani dari Prodi Seni Rupa UNJ tahun 2015. Saya membuat karya dengan judul Picture Book Serial Legenda Jawa Barat. Di sini saya membuat 2 karya picture book. Yang pertama adalah Picture Book Legenda Maung Pajalu yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Dan yang kedua adalah Picture Book Legenda Ki Rangga Gading yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Karya ini diciptakan untuk mengangkat cerita legenda Jawa Barat kepada masyarakat luas, serta membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak. Demikian perkenalan karya saya. Terima kasih. Nama saya Kipratama Joko Sumartono dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2014 Universitas Negeri Jakarta. Saya membuat karya komik dengan judul Idealisme Mahasiswa Generasi Milenial. Komik ini dibuat untuk mengembalikan minat mahasiswa dalam hal bidang sosial dan politik. Dan di sini saya membuat komik dalam bentuk serial terdiri dari 2 volume. Tidak bisa dipungkiri, sosial budaya komersil yang kapitalistik membentuk gaya hidup mahasiswa milenial yang hedon, acuh-tak-acuh, santai, dan enggan berpartisipasi dalam gerakan kritis di masyarakat. Dengan diciptakannya komik Idealisme Mahasiswa Generasi Milenial ini, saya berharap komik ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa milenial untuk kembali bangkit dan membangun gerakan-gerakan yang kritis lainnya. Dan juga menjadi pengawal sosial politik yang sehat di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Setiawan dari Seni Rupa UNJ Angkatan 2014. Saya mengikuti pameran identitas. Kenapa saya memilih patung badak? Ketertarikan saya kepada hewan tersebut yaitu memiliki bentuk tubuh yang kokoh, kekar, dan hanya memiliki 1 cula. Berbeda dengan hewan badak-badak yang lain, yaitu memiliki 2 cula. Hal ini yang membuat penulis terdorong untuk membuat karya patung badak Jawa yang hampir punah.
Nah, selain bentuk tubuh yang kekar, badak sebagai inspirasi karya, sumber inspirasi faktor internal berasal dari identitas perupa sebagai putra asli Banten yang berempati, peduli, serta cinta terhadap hewan endemik Indonesia yaitu badak Jawa. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Irna Fitri Ramadhani Puhan dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Pada penciptaan karya seni rupa untuk pameran identitas, saya mengangkat Rafflesia Indonesia pada 5 jenis tas fashion wanita, diantaranya adalah Fuzzy Feather Saddleback, Double Side Satchel Bag, Double Side Bag Bag, Crinkle Handle Messenger Bag, dan Double Side Bucket Bag pada kombinasi perpaduan bahan kulit produk hewan sapi dan kain polyester. Pemilihan Rafflesia didasari pada keunikan kehidupan biologis Rafflesia yang sangat kompleks, juga pada kelangkaan Rafflesia di Indonesia yang sangat memprihatinkan, dan sebagai media apresiasi dan pengenalan pada Rafflesia Indonesia yang beragam melalui ikon motif yang ditampilkan pada produk tas fashion wanita. Nama saya Nikma Nurul Aini, saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2013. Dalam karya tugas akhir ini, saya mengangkat tema pola hias bingkai motif kucing pada cermin. Karya yang saya buat merupakan karya kriya kayu berbahan dasar kayu mahoni yang dibentuk menyerupai siluet tubuh kucing yang sedang berinteraksi. Mengapa saya mengambil tema kucing? Karena kucing mempunyai histori yang istimewa dalam Islam. Pada penciptaan karya tugas akhir ini, saya menggunakan 2 teknik, yaitu ada teknik mesin dan juga teknik manual. Hai, perkenalkan, nama saya Rizky Abdullah Syahid. Saya mahasiswa seni rupa UNJ angkatan 2015. Saya salah satu peserta dari Identitas Exhibition. Saya menampilkan sebuah karya film pendek 3 dimensi virtual reality side by side. Tema yang saya ambil adalah passion. Gue punya kakak, dia nyebelin. Dia nggak suka gue gambar, katanya sih buang-buang waktu. Pada gambar-gambar mending lu belajar. Dia selalu ngajarin gue matematika. Padahal kan gue nggak bisa. Belajar yang benar itu kayak belajar matematika, belajar IPA. Tapi dia nggak pernah ngajarin pelajaran lain. Karya merupakan video eksploratif, yaitu penggabungan dari media rekam film bergenre drama fiksi dengan alur maju atau linear, dengan media 3 dimensi virtual reality side by side. Film ini bercerita tentang Banu, seorang anak SMA yang sedang mencari passionnya. Video sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama dapat ditonton melalui kacamata VR, dan yang kedua adalah bisa ditonton walaupun tanpa kacamata VR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rijal dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Seni Rupa tahun 2015. Saya adalah seorang pameris di pameran virtual identitas yang dilaksanakan tahun 2020. Saya akan menjelaskan konsep berkarya saya. Konsep berkarya saya berlandaskan dari semangat menggali dan mengenalkan potensi kedaerahan Pandeglang. Potensi kedaerahan Pandeglang tersebut terdiri dari objek badak cula 1, calung renteng, rampak beduk atau musik tradisi Pandeglang, dan batik Pandeglang. Kemudian objek-objek tersebut saya kumpulkan dan saya wujudkan dengan gaya pribadi saya ke dalam bentuk karya patung dengan media dasar bubur kertas. Tujuan saya menggabungkan objek-objek tersebut tak lain adalah agar karya saya dapat diterima dan diapresiasi oleh masyarakat Pandeglang. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda lihat dan Anda apresiasi dalam pameran bertajuk Identitas yang diselenggarakan dengan cara virtual pada tahun 2020 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sahrul Pratama, angkatan 2014, Prodi Pendidikan Seni Rupa.
Pada pameran kali ini, saya berpartisipasi dalam 2 karya, yaitu ilustrasi dengan menggunakan bolpen. Karya pertama yang berjudul Hygiene atau Hygienist, yang memvisualisasikan kegiatan mencuci tangan. Pada masa sulit ini, segala aktivitas harus steril, salah satunya dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, dan kemudian pada karya kedua berjudul Refresher. Pada masa dibekukannya segala aktivitas di dalam rumah, yang salah satu cara yang dilakukan agar tidak bosan adalah bermain game. Karya ini memvisualisasikan tentang kedua tangan yang sedang memegang stick PlayStation. Halo guys, nama saya Nurul Komala Khairunisa. Saya mahasiswa seni rupa UNJ angkatan 2014. Pada pameran identitas ini saya selaku ketua. Konsep karya seni saya merupakan pengalaman transdental yang dimana pengalaman ini mengenai trauma perupa yang dari kecil hingga saat ini dapat melihat, bisa disebut makhluk astral atau biasa disebut juga hantu atau setan atau yang lainnya. Dan saya membuat ini karena ini adalah keresahan saya mengenai tidak semua orang bisa mendengar pendapat saya, tidak semua orang bisa mendengar curhatan saya, tidak semua orang dapat mempercayai apa yang saya lihat, apa yang saya ucapkan, apa yang saya rasakan. Jadi lewat seni ini saya merefleksikan pengalaman-pengalaman saya mengenai makhluk-makhluk astral. Hai, saya Syafira Arvinda, angkatan 2016, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada pameran tugas akhir ini, saya membuat karya seni instalasi dengan judul Between Agony and Hope, yaitu antara penderitaan dan harapan. Karya saya akan membagikan perasaan-perasaan menderita yang terpendam yang dirasakan oleh orang di sekitar saya. Karya saya ini akan menyampaikan bahwa indahnya kehidupan tidak hanya lahir dari kebahagiaan saja, namun rasa sanggup untuk melewati penderitaan juga dibutuhkan manusia agar manusia mencapai keindahan yang hakiki dan manusia juga akan menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Halo, nama saya Dania Kanalendra dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Pada penciptaan karya seni rupa untuk pameran identitas, perupa mengambil tema ornamen tradisional Betawi yang diterapkan ke dalam Science System. Science System ini akan diterapkan di Universitas Negeri Jakarta. Namun, perupa hanya mengambil 3 contoh dari Science System tersebut. Antara lain, Science System Gedung F Seni Rupa, Pusat Informasi, dan yang satu lagi, Fakultas Bahasa dan Seni. Ketiganya menggunakan ornamen tradisional Betawi yang diambil dari kembang kelapa. Untuk warna, perupa menggunakan warna Tosca yang merupakan warna dari identitas Universitas Negeri Jakarta yang dipadukan dengan warna hitam, sehingga mendapatkan kesan yang elegan dan kuat, dan terlihat kokoh. Halo, nama saya Rahel Roselin dari Prodi Seni Rupa UNJ tahun 2015. Saya membuat karya dengan judul Motion Graphic tentang pet abuse, penelantaran hewan peliharaan anjing dan kucing. Saya memiliki 3 seri pada karya saya. Pada seri 1 sebagai introduction untuk menjelaskan apa itu penelantaran hewan peliharaan.
Karya pada seri 2 adalah penelantaran hewan peliharaan dengan cara membuangnya. Pada karya seri 3 adalah penelantaran hewan dengan cara meninggalkan hewan peliharaan di rumah sendirian tanpa ada orang lain. Karya ini diciptakan untuk mengedukasi pemelihara hewan dan calon pemelihara hewan untuk terus berkomitmen dan tidak melakukan penelantaran hewan peliharaan. Demikian perkenalan karya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Inggrum dari jurusan Pendidikan Seni Rupa angkatan 2015 Fakultas Bahasa dan Seni. Saya membuat desain produk puzzle 3 dimensi rumah adat Indonesia dengan seri Jakarta, yaitu rumah Betawi, yang juga dibagi menjadi 3 model antara lain rumah bapang, rumah gudang, dan rumah joglo. Selain bentuk bangunan, saya juga membuat buku saku tentang filosofi dan latar belakang dari ragam hias dan bagian-bagian rumah Betawi. Permainan ini dapat dimainkan untuk usia 7 tahun sampai dewasa dan dimainkan secara sendiri maupun berkelompok. Tujuan saya membuat puzzle 3 dimensi rumah tradisional Indonesia adalah untuk memberikan informasi mengenai rumah tradisional yang jarang kita temukan secara menyenangkan. Halo, nama saya Tamara. Saya dari Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2016. Dalam tugas akhir ini saya membuat 8 kodak dengan ragam hias Dayak yang dipadukan dengan tren fashion 2020. Memang produk ini ditunjukkan kepada masyarakat luas, khususnya remaja, agar remaja dapat mengenal bagaimana ragam hias Dayak dari sisi tren 2020. Terima kasih. Nama saya Jenny Nurjana, saya mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2016. Pada penciptaan karya seni rupa ini, saya menampilkan sebuah karya animasi 2 dimensi, dongeng Nusantara daerah Aceh, yang berjudul Pangeran Amat Mude. Cerita dongeng yang ditampilkan merupakan cerita baru yang diadopsi berdasarkan cerita tradisionalnya. Pada karya animasi ini ditampilkan dalam 5 chapter bersambung, dengan durasi pada setiap chapter 2 hingga 3 menit. Nama saya Mahzan Syarofir, saya mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2014. Pada penciptaan karya seni rupa kali ini, saya mengangkat tema tentang tradisi kawin culik suku Sasak dalam karya lukis dekoratif. Pada karya lukis yang saya buat ini, saya menggunakan teknik sistem serial yang dimana saya memvisualisasikan rentetan peristiwa yang menceritakan tentang perjalanan seorang pria yang hendak menculik kekasihnya untuk dinikahi sesuai dengan adat istiadat yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Media yang saya gunakan yaitu saya menggunakan serat pelepah pisang yang telah diproses sebelumnya menjadi lembaran. Nah, lembaran inilah yang kemudian saya gunakan sebagai media utama pengganti kanvas. Dan untuk media pewarnaan sendiri saya menggunakan 2 teknik, yaitu pewarna alam dan pewarna sintetis. Baik, dengan telah dibukanya acara Identitas Exhibition ini, kami mempersembahkan virtual gallery tour yang dapat Anda akses di www.artstep.com. Dan akhir kata, saya Ria Sulistiawati selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan acara pembukaan pameran ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.